pakai pihak ketiga. Oke. Selamat pagi, salam ngana Messi. Kita langsung aja ya, sambil tungguin teman-teman. Tungguin satu teman sih ya. Mbak Kristi kemana tuh? Ya Mas. Oke, kalau kemarin sudah ngobrol tentang apa sih namanya? Jadi malah lupa. Kemarin kita ngobrolin apa? Target audience. Target audience. Kalau yang hari pertama ngomongin lebih ke ceritanya gitu ya. Ya. Berarti hari ini kita ngomongin tentang word building. Word building kan tugas. Maksudnya kalau di dalam itu membuat prototype atau sampel. Jadi di dalamnya ada teaser, trailer, teknik produksi, dan lain-lain gitu ya. Iya Mas. Oke. Kalau gitu aku mau sharing yang apa? Bahan. By the way, bahan itu ada di dalam Google Classroom ya? Oh iya Mas. Kok tetap menggemas ya? Oke, aku sharing yang mana bentuk sharing? Share screen. Ini kelihatan kah? Kelihatan. Kelihatan Mas. Udah nol pembuatan prototype? Belum. Belum Mas. Nah. Dari kalian mau ada pertanyaan apa atau belum? Bagaimana hari-hari kalian? Kalian berarti jam 10 ada online yang apa? Yang kuliah atau hari tertentu aja? Hari tertentu Mas, hari ini nggak ada. Hari ini nggak ada. Oh, biasanya ada. Oh, biasanya ada malah. Iya. Ada tugas-tugas apa? Tapi ini kayak diskusi WA doang. Oh, diskusinya pakai WA? Iya. Nggak pakai Zoom? Biasanya pakai Google Meet, Mas. Oh, pakai Google Meet juga? Iya. Nah, ini kelihatan nggak? Belum, Mas. Nih, aku masukin dulu share screen. Windows share. Oke, nol kah? Belum? Sudah, Mas. Ini bisa yang pembuatan prototipe Mas Harni ya? Ini iya. Full nggak? Kenapa, Mas? Full screen nggak? Sudah. Jadi kelihatan ya? Kelihatan. Oke, langsung aku ceritain. Kalau dari kemarin kan kita udah ngomongin tentang apa? Bahannya yang akan dibuat contoh prototipe atau teaser atau trailer gitu kan. Nah, hari ini kita membahas apa sih yang mau dibuat dalam teaser atau trailernya itu. Makanya kita nyebutnya pembuatan prototipe. Prototipe kan biasanya apa? Karya yang belum jadi gitu ya. Baru percontohan, misalnya kalau kita bikin arsitek kan kita bikin maketnya dulu. Terus misalnya mau bikin boneka yang dijual, berarti kita bikin satu prototipe bonekanya dulu gitu ya. Halo, hai. Iya, Mas. Iya kan, jelas. Nah, sekarang pembuatan prototipe ini ada beberapa hal. Ini kalau pengen apa? Artinya tuh apa? Jadi prototipe itu proses visualisasi
ide yang udah kalian punya dalam bentuk yang sederhana. Jadi bentuk sederhana ini maksudnya kan nggak harus jadi full persis seperti karyanya, cuman minimal mempresentasikan atau mencerminkan produknya secara umum. Jadi misalnya apa? Tadi boneka bisa aja bonekanya belum mass product, tapi minimal satu contoh yang bakalan jadi ya prototipe ya. Prototipe kan contoh satu yang nanti bakal dijadikan banyak atau dijadikan yang lebih kayak full apa ya? Full HD kan, misalnya prototipe belum jadi HD nggak apa-apa, tapi HD itu tahu ya ukuran HD itu yang 1280 kali 720 misalnya ya, ukuran pixel dan lain-lain. Ini malah ngomongin video, tapi nggak apa-apa sih, memang kan urusan kita ke situ ya. Nah, tujuannya memang supaya idenya tervisualisasi, karena biasanya kita kan ngomongin visual, kalau nggak ada gambar atau apapun yang bersifat visual kan membingungkan gitu ya. Nah, karena kita mau ngomongnya berupa visual ya, menjadi memvisualisasikan ide-ide kita yang tadinya cuma sekedar apa sketsa, coretan atau apa cerita dan lain-lain, sekarang dijadikan contoh yang orang lain bisa melihat. Nah, tentu saja ini hemat biaya, cari yang paling murah ya. Kalau kita langsung pesen di apa studio besar sih bisa, cuman kan berarti duitnya banyak gitu. Dan prototipe kan biasanya belum perlu sampai segitu. Tapi kalau misalnya kalian punya temen yang memang kerjaannya sudah bagus, terus apa karyanya sudah kelasnya kelas yang kemarin apa bisa untuk kelas A, kelas B segala macam sih kebetulan banget. Cuman kalau kita sendiri mau bikin ya mau nggak mau kan yang hemat biaya gitu ya. Halo. Iya, Mas. Jadi yang ketiga, mengetahui keinginan konsumen atau sebagai alat untuk memvalidasi market. Jadi supaya apa ya? Supaya karya kita itu nyampe ke calon target market atau siapa penonton kita nantinya gitu. Eksplorasi ide baru sih sebetulnya nggak harus, karena ada kemungkinan ide kita bukan ide yang baru, tapi minimal mengeksplor ide baru tuh. Kan kalau cuma bikin film, bikin merchandise kan semua orang juga udah bikin ya. Berarti kan bukan ide yang baru kan. Ide baru tuh kalau kita punya inovasi yang beda dari yang lain, out of the box yang orang lain belum bikin, baru itu disebut ide baru kan. Nah, sebetulnya yang kayak kemarin aku ceritain sih, intinya kan tetap apa? Tetap kayak gini ya, maksudnya dari kemarin kan selalu aku bilang mesti bikin analisa, bikin survei dan riset gitu ya. Dan ternyata dalam tahapan prototipe memang dibutuhkan. Jadi awal sekali poin pertama juga mengumpulkan materi, analisa market awal, kita bikin story dan menentukan style. Style itu lebih ke apa? Kayak misalnya mau stylenya style kartun, style chibi, style superhero, style apa? Realis, style semi realis, style apapun itu kan style bisa dari mana aja ya. Mau style Disney, mau style apa? Anime, mau style apapun itu kan namanya style. Nah, aku nggak harus memaksa kalian memiliki satu style, tapi ya seininya kalian aja, maksudnya karena kalian sudah bikin, menurut kalian yang paling cocok dengan style apa gitu ya. Jadi menentukan style di sini bukan berarti aku yang nentuin, tapi kalian yang mencari. Kayak misalnya apa? Kalian mau bikinnya webtoon. Nah, webtoon itu kan banyak stylenya kan. Ada yang kayak apa? Klasik yang lebih cerita apa? Kayak apa sih namanya? Yang kayak silat-silat gitu loh. Terus ada juga yang style webtoon tapi yang lebih kayak romance banget, yang gambarnya full apa? Rambutnya berhelai-helai, terus ada bunga-bunganya, ada apa? Ada efek-efek segala macam. Atau yang stylenya kayak simple banget, misalnya kayak tai lalat, tahu ya. Jadi lebih ngomongin apa? Cerita dari karakternya, bukan lebih melihat visualisasinya gitu loh. Kayak tai lalat kayak visualisasinya begitu, tapi itu jadi ciri khasnya dia gitu kan. Nah, kemudian menentukan format kan kemarin udah tahu ya, mau durasinya berapa, mau apa? Satu lagi apa format? Genre. Genre kan termasuk format ya. Jadi format itu ada genre, ada durasi.
Lalu produksi ya, produksi kalau kita di dalam di dalam film animasi atau membuat produk itu kan pasti ada praproduksi, produksi dan pasca gitu ya. Nah, kalau di dalam animasi itu sebenarnya pada saat kita mulai membuat animasinya itu disebut produksi. Jadi semua yang sebelum sampai dengan kita mengerjakan animasinya disebut praproduksi kan, kayak misalnya nyiapin karakternya, nyiapin tampak depan samping belakang, nyiapin backgroundnya, nyiapin wordnya tadi ya, nanti kan kita ngomongin itu, nyiapin storyboard, nyiapin cerita segala macam itu masuk ke praproduksi. Produksi itu kita mengerjakan filmnya gitu. Nah, nanti ada pasca produksi itu. Kalau kalian sudah bikin semuanya walaupun itu bentuknya bukan film, misalnya kayak webtoon kan berarti dibikin webtoonnya. Nah, pasca produksi itu kita menyatukan atau mengedit atau persiapan untuk tayang. Jadi misalnya produksi itu kan kalian misalnya bikin webtoon berarti bikin per panel gitu ya. Per panel itu sesuai dengan storyboard yang kita tentukan. Nah, pada saat pasca produksi artinya kita siap untuk mempublish. Udah rapi semua, udah dikasih teks, udah dikasih balon kata, udah dikasih efek, udah diurutkan, udah dibuat backgroundnya segala macam. Nah, jadi pasca itu lebih ke editing terakhir sebelum kalian publish gitu ya. Nah, pengujian produk ke market ya sebetulnya begitu kita mempublish karya kita kan berarti sebenarnya itu pengujian produk kita ke market. Kayak misalnya kalian kan semua punya Instagram gitu ya. Misalnya karyanya belum masuk ke webtoon resmi, misalnya mau line webtoon atau webtoon Ciayo atau yang lainnya. Yang jelas begitu kalian publish di sosial media sebetulnya itu udah termasuk pengujian sih. Jadi misalnya pasang terus kasih tahu ini karyaku yang ini namanya ini, kira-kira menurut teman-teman gimana. Nah, begitu dapat misalnya like atau dapat komen atau dapat bulian dari netizen gitu-gitu, itu sebenarnya udah namanya pengujian produk ke market sih. Walaupun masih simple ya, apalagi misalnya kalian bentuknya nantinya jadi komik ya, begitu komiknya dijual atau sudah di print terus diikutkan acara atau dibawa ke teman-teman, itu udah pengujian produk ke market gitu kan. Nah, biasanya ada evaluasi kan, maksudnya ya kayak kemarin aku bilang, kalau kita udah bikin survei dan riset, ya kita perlu kayak umpan balik kan. Nah, itu tuh sebetulnya evaluasi itu termasuk itu sih. Misalnya kita mencatat berapa orang yang suka, berapa orang yang nggak suka, berapa orang yang nggak peduli. Terus maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan misalnya ternyata mereka suka banget ini, atau ada yang bilang kenapa nggak diganti sih warnanya, kenapa rambutnya gini, kenapa mukanya gini. Nah, itu kan evaluasi gitu ya. Nah, kalau kembali mengumpulkan materi ya setelah evaluasi biasanya kan kita ada perbaikan-perbaikan gitu loh. Nah, hal ini dilakukan hingga produk dirasa telah menemukan market yang pas dan sesuai. Nah, ini waktunya bisa aja dari cuman seminggu sampai sebulan sampai setahun, itu mungkin banget tergantung kalian mau seberapa panjang publishing dipublish ke target marketnya gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, hai. Mas. Maaf Mas, itu tadi PPT-nya jalan nggak ya? Iya. Ini udah tahapan prototipe makanya. Nggak kelihatan. Di kita cuman pembuatan prototipe dari tadi. Oh, berarti aku keluar aja ya ke yang Oh, masih di sini ya? Ini semangat berjuang. Masih. Ini prototipe? Ini baru ada. Oh, berarti cuma aku tadi nggak gerak kan? Oh, makanya kadang-kadang kan maksudku ini aku pencet yang tadi udah ngomongin ini. Oh, alah. Iya, nggak apa-apa namanya. Untung kan makanya nanya kan supaya kalian juga ada interaksi gitu loh. Oke. Oh, iya. Jadi tadi ya mengumpulkan materi analisa market awal, terus story, menentukan style karakter, terus formatnya, produksi tadi yang aku bilang ada praproduksi, produksi dan pasca, pengujian ke market, evaluasi produk, dan kembali mengumpulkan materi. Itu kan tadi yang aku bilang
dirasa pas itu bisa jadi seminggu, sebulan, atau setahun tergantung kalian gitu loh. Ya. Sampai sini jelas ya? Ini yang tadi aku jelasin. Jadi Jelas, Mas. mau nanya, Kenapa berarti ada? prototipe itu sama kayak dummy ya? Ya bener. Dummy ya prototype bener. Oh. Kan kayak kemarin ya istilahnya doang sih yang beda. Kan dummy itu kalau diartikan secara harafiah bodoh gitu ya. Maksudnya dummy itu kan yang sesuatu yang sifatnya belum pintar-pintar banget, makanya masih berupa dummy gitu loh. Tapi ya memang ada beberapa hal yang kadang-kadang kita mikir kok namanya begitu diterjemahkan artinya lain gitu. Kayak di storyboard kan ada namanya storyboard thumbnail, pernah dengar gak? Panel. Thumbnail. Storyboard thumbnail, jadi yang masih sketsa gitu loh. Tapi thumbnail itu artinya kan paku jempol ya. Iya. Nah, paku jempol itu sebetulnya paku payung, tahu kan? Tahu. Pines ya, paku payung itu. Kenapa namanya storyboard thumbnail? Karena zaman dulu orang Disney bikin storyboard itu segede postcard, kemudian ditempel di di papan pakai paku payung atau thumbnail gitu loh. Makanya jadi orang bilang itu storyboard thumbnail, maksudnya storyboard awal yang masih berupa sketsa, belum jadi rapi gitu loh. Lucu kan ya? Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ceritanya, kenapa namanya itu gitu? Ya kayak tadi Mbak bilang, oh itu tuh dummy, ada yang ngasih nama dummy, ada yang ngasih nama prototype gitu loh. Nah, lanjut ya. Jadi tadi format prototype itu bisa apa aja. Mau kan pasti karena kalian bikinnya berupa visualisasi, pasti gambar gitu ya. Gambar itu bisa gambar karakternya, bisa sketsanya, bisa komiknya, bisa webtoonnya, bisa per panel segala macam, pokoknya gambar. Ada juga misalnya gambar lebih, kita nyebutnya apa ya, key, visual key. Jadi misalnya satu gambar yang menunjukkan suasana, ada backgroundnya, ada karakternya, ada warnanya, ada moodnya, itu kita sebut sebagai visual key. Itu juga istilah aja sih. Intinya kayak satu pin up, satu sketsa yang menunjukkan suasananya bakalan begini gitu loh, walaupun gambarnya mungkin belum yang dipakai di dalam webtoonnya atau di dalam komiknya gitu, atau di dalam animasinya. Nah, teaser tadi ya, tahu nggak bedanya teaser sama trailer kira-kira? Teaser sama trailer. Kan dua-duanya sama sebetulnya. Makanya biasanya gini, kalau kita mau ada film misalnya Mulan itu teasernya biasanya cuma nunjukin satu potongan. Dia lagi potong rambut atau dari cowok jadi cewek. Kebalik ya, dari cewek jadi cowok nyamar gitu kan. Itu teaser gitu loh. Jadi cuma satu penggalan yang kita bikin penasaran. Makanya namanya teaser. Tease kan meledek gitu ya. Tease itu kayak cuman nih loh secuil doang. Jadi orang langsung apaan sih gitu loh. Makanya namanya teaser. Jadi bikin sesuatu yang bikin orang penasaran itu namanya teaser gitu loh. Kalau sudah trailer itu udah satu potongan film yang membuat kita bertanya-tanya, wih kayaknya bakalan seru nih, wih kayaknya bakalan sedih, wih kayaknya bakalan ada setan yang kayaknya bakalan. Nah itu lebih ke trailer. Jadi kalau teaser itu cuma satu bagian, kalau trailer itu mungkin udah beberapa bagian dijadiin satu gitu loh. Nah biasanya trailer itu ngambil dari satu misalnya serial atau satu film pendek, dipotong-potong diambil yang serunya. Jadi kayak berurut ya, teaser itu satu bagian pendek, trailer itu mulai beberapa bagian pendek. Nah kalau udah jadi film kan berarti full edisi gitu. Misalnya masuk ke pilot series atau mini series. Nah tahu bedanya pilot sama mini series? Pilot sama mini series. Kalau pilot itu menurut saya adegan kalau apa tadi Mas lagi? Mini series. Pilot sama mini. Pilot itu pilot kayak pilot project, kayak pilot jadi ya prototipenya ya, contohnya, atau minimal satu film yang dipakai sebagai patokan, yaitu pilotnya kan. Nah kalau mini ya udah udah seri tapi yang pendek-pendek gitu loh. Jadi
misalnya gini, kita bikin satu pilot series, bisa aja itu bagian dari mini series. Kemudian nanti kita bikin berikutnya. Nah, berarti pilot itu yang pertama kita bikin sebagai patokan, makanya disebut sebagai pilot gitu loh. Jelas kira-kira ya? Jelas, Mas. Jadi makanya ini banyak banget, tapi sebenarnya semuanya hampir sama sih. Maksudnya mini series kalau kita bikinnya ada serinya, tapi kalau misalnya Mbak cuma bikin satu film pendek, ya itu nggak jadi mini series kan? Jadinya satu film pendek atau short movie gitu loh. Nyebutnya short animation misalnya gitu ya, film pendek animasi. Nah, boneka tahu ya, boneka kan sebenarnya bagian dari merchandise. Itu kalian boleh bikin, boleh enggak, boleh apa? Misalnya kalian bikin dari clay. Di situ kelihatan aku megang gambar apa gitu? Kelihatan nggak? Enggak, Mas. Oh, jadi aku tampilannya yang full ini aja ya? Full yang apa? Yang format prototype ini ya? Oke, lanjut ya. Game sederhana misalnya kalian mau bikin game, tapi kan ini nggak harus, karena misalnya ceritanya nggak cocok dibikin game, ya jangan bikin game gitu loh. Ini kan contoh aja ya. Ini berikutnya kelihatan? Kelihatan, Mas. Ya, sebetulnya pengujian produk market ini berarti kan tadi poin-poinnya langsung disajikan ke target market itu, misalnya nonton bareng, nobar gitu istilah sekarang ya. Itu kan berarti observasi langsung. Atau misalnya webtoon kalian yang masih berupa prototype yang belum dipublish dibawa ke temen yang menurut kalian sebagai target market, lalu suruh dia lihat atau baca, itu juga sajian langsung ke target market kan. Nah, artinya kita pengen lihat emosi target market itu gimana sih. Kayak misalnya apa, ternyata dia oke, bagus, atau oke, keren, atau ya lumayan, berarti dia nggak bakalan tertarik gitu. Terus misalnya apa, sebagai juga dokumentasi data supaya kita lebih cermat gitu ya. Atau misalnya kita pasang di sosial media, ya sama saja kita observasi tapi sebagai data gitu loh. Jadi misalnya tadi seberapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang suka, berapa banyak yang nggak suka, dan seterusnya gitu loh. Lalu itu yang penting kita lihat respon target market. Itu bisa aja spontan, bisa aja lewat yang apa, wawancara atau kuesioner gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Maksudnya ini kan umum aja sih ya. Evaluasi produk, jadi yang kayak saya bilang juga sebetulnya, kalau kita udah lempar, kita udah ketemu target market segala macam, ya kita bikin evaluasinya supaya kita mulai kebayang gitu loh. Nanti mau dibenerin apanya, mau dirapikan apanya, atau mau dilanjutkan apanya gitu. Jadi kalau kita per poinnya, apakah pesan atau tujuan produknya itu sampai target market, ngerti nggak sih? Apakah mereka puas, atau mereka abstain, atau mereka netizen ini jadi malah banyak kritik? Ya, apakah keinginan target market sudah terpenuhi? Jadi karena kita tujuannya misalnya untuk remaja atau untuk anak-anak umur sekian, waktu kita ketemu sama mereka tuh bereaksi apa aja, itu kita catat gitu loh sebagai evaluasi kita ya. Lalu apakah ada potensi lain dari produk yang bisa dikembangkan? Ya ini umum banget, misalnya ternyata mereka bilang kalau misalnya nggak ada webtoon, minimal mereka misalnya bisa lihat 4 panel yang di dalam Instagram misalnya. Jadi dari webtoon kita pecah lagi, ada kita upload setiap sehari sekali atau seminggu 2 kali, atau setiap hari 2 hari sekali upload dari potongannya yang berupa 4 panel, langsung uploadnya di Instagram, itu juga bisa kan. Jadi kalian nggak harus bikin satu webtoon yang utuh yang panjang sekian puluh halaman gitu loh. Tahu maksudnya ya? Maksudnya tahu. Oke, lanjut lagi. Intinya sih ini, jadi kalau kita sudah selesai sudah dilempar, sudah dapat evaluasi, terus kita bikin lagi ya,
ini kembali mengumpulkan materi ini sebenarnya kayak daur ulang sih, bahwa setelah kita menguji produk ke target market, maka kita kan dapat bahan untuk membangun produk lebih baik. Ini balik lagi sebetulnya. Setelah lebih baik pun kan kita tetap harus dapat masukan dari pemirsa gitu kan. Sebenarnya cuma itu sih. Jadi prototype itu bukan sesuatu yang yang ribet atau apa segala macam. Nah, ini baru kelihatan mukaku lagi ya. Iya, Mas. Iya, Nah, Mas. aku juga baru ternyata aku pikir kalau aku sharing itu wajahku tetap kelihatan itu kalau di Zoom ya. Kalau di Iya. sini ternyata langsung digantikan oleh ini. Oke, no problem. Jadi dari sini, dari kalian ada masukan apa? Ada pertanyaan atau apa gitu? Saran Mau dan bertanya, kritik? Mas. Monggo. Kan kita lagi bahas prototype. Hmm. Prototype dibuat animasi ini sendiri sebenarnya dia itu langsung berupa video pendek atau dia kayak kalau di game itu kan prototipenya masih kayak bentuknya kan potongan-potongan kertas gitu, masih bisa berupa tulisan terus dimainin. Nah, kalau di animasi sendiri itu bagaimana ya, Mas? Ya tadi kan ada disebut gambar, ada disebut teaser, ada trailer, ada kalau kalian memang tujuannya lebih ke webtoon, animasinya kan animasi kayak yang trailer buat webtoon, tahu ya? Apa, Mas? Pernah lihat Kurang trailernya tahu, webtoon? Mas. Karena nggak suka webtoon. Nah, kan kalian mau bikin webtoon katanya. Tahu. Ya, yang tahu misalnya gini, webtoon itu animasinya gambar yang digeser terus dikasih efek dikit gitu. Jadi dia nggak yang harus masih sederhana ya, Mas? jadi dia nggak harus animasi yang full, tapi minimal si calon pembacanya jadi bakalan seru nih, bakalan nongol apa terus ada efek, terus nongol balon kata dan dia misalnya jeng cuma di zoom gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya animasi untuk webtoon sih jauh lebih simpel, artinya semua aset yang kalian kerjakan untuk bikin webtoon kan ada layer terpisah ya. Itu tinggal dibikin animasi sederhana pakai After Effects misalnya. Tinggal digeser, di zoom, diganti-ganti gitu loh. Itu sih gampang. Nah, itu kan tekniknya. Jadi sih menurutku sebenarnya lebih intinya kalian mau bikin apa supaya orang tahu. Nggak harus langsung animasi, tapi visualnya udah kelihatan gitu loh. Intinya sih animasi nanti bagian terakhir nggak apa-apa, tapi minimal sebelum jadi animasi kalian udah punya aset yang bakalan dibikin gitu loh. Misalnya gini, si karakter Angga itu kalian bikin ada 10 facial expression yang lurus, yang utuh, yang setengah badan, sama yang close up. Yang close up nanti dibikin yang lurus, yang 3/4, sama yang nyamping misalnya. Nah, aset kan awalnya kita pikir nggak penting gitu ya, tapi nanti pas kalian bikin komiknya atau webtoonnya, itu tinggal ngambil gitu loh, tinggal ngerubah misalnya pencahayaannya, backgroundnya dan lain-lain gitu loh. Halo, hai, kalian masih di situ? Masih. Kebayang ya bahwa aset itu justru kita pakai begitu kita masukkan ke dalam karyanya, orang taunya cuma ternyata banyak sekali facial expression segala macam, padahal karena kita sudah bikin aset tinggal ngerubah gitu loh, kayak library gitu. Jadi kita nyiapin berbagai macam sudut dari yang full, 3/4 dan close up. Dari close up-nya sendiri kita bikin beberapa macam facial expression, dan setiap kali kita bikin balon kata itu tinggal menyesuaikan gambar yang sudah pernah kita bikin. Itu sih teknis banget ya. Cuman maksudnya supaya kalian tinggal bikin gitu, ya udah sekarang bikin yang sesuai di dalam cerita tuh ternyata dia nggak ada adegan yang tertawa terbahak-bahak. Ya kita boleh aja siapin asetnya tapi nggak harus dipakai gitu loh. Karena kan ini lebih banyak misalnya dia lagi murung, lagi lagi halu, lagi nggak bisa move on gitu loh. Kebayang ya? Kebayang, Mas. Apa lagi ya? Jadi intinya sih sekalian aku screen capture supaya kalian nanti
kalian aku laporan sih. Iya, senyum lagi Mbak. Ini aku print screen. Oke, kira-kira begitu. Jadi maksudnya kalau dalam animasi atau yang kalian mau kerjakan ini, nggak harus menjadi langsung animasi, tapi minimal kalian nyiapin beberapa aset yang bakalan dipakai buat prototype. Jadi kalau ditanya misalnya apa, nanti kan kita mau bikin apa namanya pitch deck gitu ya, atau pitch bible. Nah kalau kita udah bikin aset beberapa kan tinggal dipasang gitu loh. Ya, tinggal dikasih keterangan sama dikasih cerita, dikasih ini karakter utama, sifat karakteristik gitu-gitu loh. Kan besok aku akan jelasin yang tentang pitch bible. Hari ini kita ngomongin prototype gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada Mas. Jadi nanti ini kan kalau di Angga ini kan karakternya ada banyak Mas. Jadi 8-8-nya itu harus Bikin semua gitu. Nggak harus sih, makanya tadi. Sudah ada sih. Makanya langsung kebayang, ada 8 karakter misalnya gitu ya. 8 itu kan yang utama 1, yang pendamping itu mungkin supportingnya berapa? 2 atau 3 gitu ya. Yang jadi temennya, nyokapnya misalnya. Jadi paling nggak ada 4 kan. Nah, sisanya teman-teman lain ini, jadi gini. Yang ke-1 yang karakter utama ini yang lumayan lengkap. Nah, karakter pendamping atau yang apa? Yang lebih ke apa sih tadi? Misalnya dia itu nongolnya nggak sebanyak yang karakter utama, ya dia mungkin dibikinnya cuma tadi, kan perlunya tampak apa dari utuh, tampak 3/4 sama close up. Nah yang ini mungkin bisa dikasih itu semua, tapi misalnya dia facial expressing-nya cuma 2 atau 3 gitu loh. Yang jadi nyokapnya mungkin cuma ketemu 1 atau 2 scene, ya udah yang diperlukan aja. Sementara sisanya lagi yang 5 misalnya, itu cuma tampak doang semua, nggak pakai facial expression juga nggak apa-apa, minimal kan kalian tahu yang ini nongolnya sedikit kok, nanti kalau misalnya nongol aku tinggal berubah apanya, nggak ada masalah gitu kan. Jadi kayak prioritaskan mana yang paling penting. Yang tokoh utama pasti yang komplit kan, tokoh pendamping dan tokoh apa supportingnya itu ya sedikit aja, ngapain semuanya dibikin, capek lah. Misalnya nanti sampai dengan hari ke-5 atau hari ke-6 yang kita harus presentasi belum selesai, itu nggak ada masalah, minimal karakter utama kita udah bikin sebagian gitu loh. Karakter pendamping masih berupa sketsa juga nggak apa-apa sih. Ya, maksudnya karena kan kalian cuma berdua misalnya, nggak mungkin langsung bisa 8-nya langsung jadi nanti lusa udah beres semua ya. Itu mah sulapan gitu kan. Kayak aku bikin karakter yang apa, Tahu Aci itu, karakternya udah aku bikin 2 tahun lalu gitu loh. 2 tahun lalu itu aja waktu mulai pandemik itu dibikin, yang kemarin kalian udah lihat kan ya di Tachi Official. Itu pun setelah masuk pandemik aku dibantu 3 orang gitu loh Mas, Mbak. Satu orang dari Semarang yang aku belum pernah ketemu, baru online dan pakai Zoom. Satu lagi temen yang dia jadi mentor juga kali ini, dan satu lagi ceweknya si mentor ini, tapi ternyata setelah ini berjalan dianya mundur malah. Jadi kita cuma bertiga sekarang. Ya namanya bikin tim kan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, minimal kayak kalian kan berdua ada sparring partner untuk ditanya gitu loh, sama untuk diajak berantem gitu kan. Karena itu malah penting. Kalau kita sendirian nggak ada yang diajak kalau ditanya misalnya kayak misalnya aku sendiri pribadi kan lebih ke visual, tapi yang ngomongin cerita itu lebih penting juga, karena kan dia mikirin cerita. Kayak di dalam Tachi Official itu, yang mikirin cerita itu temenku yang dari Semarang Gerobokan itu loh, yang belum pernah ketemu, tapi kita selalu chatting gitu loh, lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat segala macam. Nah, justru dia yang selalu mikirin, berarti si ini karakternya begini dong, dia kalau ngomong begini dong, dia sifat-sifatnya begini, artinya kita perlu gambaran yang begini-begini, walaupun mungkin dia gambarnya nggak terlalu bagus atau kurang bisa menggambar, tapi bagianku untuk memvisualisasikan cerita itu gitu loh. Makanya kita butuh tim. Nah kebetulan kan Mbak ada Mbak Kristi ya, tanya aja, berantem aja sama dia gitu loh. Maksudnya ini pengen gimana sih? Jadi menurut lu gimana, baiknya gimana? Kayak termasuk nanti persiapan prototype pun,
intinya nggak harus semua langsung nongol, tapi bertahap lah. Kan kayak apa ya, kita mau cerita ke pemirsa, nah gimana caranya kita nggak harus ketemu pemirsa langsung cerita, tapi gambar itu yang mewakili visualisasi kita gitu loh. Jadi cukup sebagian-sebagian aja sih, nggak usah semua. Gitu ya kira-kira.